Oke, saudara-saudara, kita langsung saja mulai jadi saudara-saudara, kita mulai untuk pemaparan materi. Dan di pertemuan satu ini saya masih membahas hal-hal yang sifatnya umum yang berkaitan dengan kesiapan kita dalam melaksanakan perkuliahan digital forensik. Digital forensik ini bobot SKS-nya adalah sebanyak 3 SKS dan jumlah pertemuannya itu adalah sebanyak 15 kali. Ini saya koreksi, ini jumlah SKS-nya adalah 15 kali. Kalau kelas siang memang 18 kali karena pertemuan mereka dipecah, waktunya diperpendek dan durasinya diperpanjang. Jadi di kelas malam jumlah pertemuannya sebanyak 15 kali. Nah, ini peta pertemuannya itu dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15. Nanti di pertemuan keempat kita ada quiz, kemudian di pertemuan 9 ada ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-12 ada quiz sekali lagi atau quiz yang kedua, dan yang terakhir di pertemuan ke-16 nanti kita akan evaluasi lagi berupa ujian akhir semester. Tetapi sesungguhnya dari pertemuan 1 ke pertemuan terakhir itu sesungguhnya ada muatan-muatan yang mesti dikerjakan oleh mahasiswa berupa pengujian, kemudian pengujiannya itu dilaporkan nanti pada Google Classroom. Nah, sementara kuis yang di sini itu juga kuisnya bukan kuis yang sifatnya tertulis dan seperti ditulis dengan tangan, tidak seperti itu, tapi ada sesuatu yang diuji di sana, kemudian hasil pengujiannya itu dilaporkan nanti pada Google Classroom. Tadi juga sudah saya lihat di Google Classroom sudah ada beberapa orang yang teridentifikasi. Sepertinya awalnya saya kira sudah mengirim tugas, tapi ternyata hanya seperti ini ya, boleh katakan seperti baru terwajah, tapi tugasnya belum dikerjakan. Tapi setelah sesi ini nanti tugas tersebut agar dikerjakan, dan juga waktu pengirimannya juga sudah saya batasi di situ. Silahkan diikuti aja waktu yang disediakan tersebut. Nah, saudara-saudara, boleh katakan ujian yang bersifat tertulis ini nggak ada. Ujiannya itu hanya berupa kasus-kasus saja, pengujian-pengujian. Jadi saudara nanti bakal familiar dengan beberapa aplikasi-aplikasi, mulai dari aplikasi yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Tapi boleh katakan mayoritas yang kita gunakan adalah aplikasi yang tidak berbayar. Jadi seperti misalnya nanti kita gunakan aplikasinya namanya Autopsy misalnya, dan beberapa aplikasi-aplikasi lainnya untuk menguji sesuatu yang berkaitan dengan digital forensik. Nah, saudara-saudara, terkait dengan mata kuliah digital forensik ini, kenapa kok makanya muncul mata kuliah digital forensik? Nah, digital forensik ini berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Dengan adanya aktivitas banyak orang di jagat maya atau dikatakan sebagai internet, orang jualan ada, orang misalnya kuliah ada, belajar secara daring lengkap semuanya, semua aktivitas sekarang sudah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi digital. Maka dengan terjadinya pergeseran wujud aktivitas fisik ke digital itu membuat berbagai macam kepentingan juga bertuburkan di sana. Jadi ada yang misalnya mengambil sesuatu atau suatu keuntungan dari orang lain, dan ada suatu aktivitas yang dikatakan sebagai aktivitas yang merugikan orang lain, sehingga hak-hak atau sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang itu harus ada jaminan bahwa itu tidak ada yang mengganggunya. Jadi kalau saya buat bahasa yang sederhana, orang beraktivitas secara online, kejahatan-kejahatan di online atau di internet itu juga semakin banyak. Kalau dulu sebelum tahun 2000, apabila terjadi kejahatan yang sifatnya digital, orang cukup
hanya menyita CPU-nya saja, kemudian CPU-nya disegel dan diuji sedemikian rupa sehingga dapat hasil akhirnya. Nah, dengan perkembangan yang sekarang ini, maka ada beberapa perkembangan terbaru yang terjadi terkait dengan digital forensik ini. Jadi secara sederhana, digital forensik itu dapat dinyatakan sebagai cabang ilmu yang berhubungan dengan bukti-bukti yang ditemukan di dalam komputer dan tempat penyimpanan digital lainnya. Itu boleh katakan paradigma awalnya seperti itu. Nah, dalam kondisi yang terbaru perkembangannya itu, maka muncullah ada namanya komputer forensik, ada namanya lagi mobile forensik, kemudian ada namanya video forensik, seperti misalnya kalau ada video-video yang dimodifikasi sedemikian rupa, itu bisa dideteksi apakah ada modifikasi terhadap video tersebut. Kemudian ada lagi image forensik, ada lagi namanya cyber forensik, ada lagi namanya malware forensik, ada lagi namanya memory forensik, dan yang terbaru perkembangan itu adalah adanya anti forensik. Nah, nanti ini materi ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa-apa saja yang akan dipelajari di dalam sesi-sesi yang akan kita lalui selama 15 kali itu. Nah, yang pertama seperti ada pengenalan di situ, ada pemahaman yang diberikan dulu tentang komputer forensik, itu dijelaskan dulu secara umum. Kemudian disajikan juga dalam bentuk kasus-kasus sederhana, dan nanti saudara-saudara akan sangat baik sekali saudara memulai belajar tentang digital forensik ini apabila saudara telah pernah mengikuti mata kuliah sistem operasi, dan akan sangat baik lagi kalau saudara familiar dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan konfigurasi sistem operasi itu. Seperti misalnya ada perintah berbasis teks pada Windows, ada perintah berbasis teks pada Linux misalnya. Itu akan sangat baik sekali. Jadi sudah pernah belajar tentang sistem operasi, kemudian sudah pernah belajar tentang organisasi komputer, sudah pernah belajar tentang komunikasi data, sudah pernah belajar tentang jaringan komputer. Nah, itu akan sangat menunjang sekali, dan ditambah lagi dengan mata kuliah yang sebelum juga pernah dipelajari adalah keamanan komputer atau keamanan sistem juga dibahas itu. Saya rasa sekarang sudah diparalelkan di semester ini, nanti materinya akan saling berkolaborasi juga. Nah, kemudian ada proses investigasinya. Jadi misalnya ada barang bukti yang ditemukan, apakah itu flash disk atau misalnya ada media-media lain yang akan diuji. Nanti saudara gunakan software yang nanti kita tentukan untuk menguji komponen-komponen itu. Nah, kemudian ada namanya incident response, kemudian ada namanya expert witness, kemudian forensic tool. Di materi tentang forensic tool ini akan dikenalkan ragam software-software atau perangkat-perangkat pendukung lainnya yang dibutuhkan di dalam proses kita mencari fakta yang berkaitan dengan digital forensik ini. Kemudian nanti ada kajian lebih jauh tentang sistem operasi. Jadi sistem operasi yang digunakan untuk melakukan investigasi tersebut. Kemudian ada file system, kemudian ada lagi namanya network forensik, kemudian yang terakhir ada namanya anti forensik. Itulah kira-kira gambaran secara umum yang akan kita bahas di pertemuan kita yang akan kita tempuh sebanyak 15 kali ke depan itu. Nah, saudara-saudara, jadi kalau setelah melihat kerangka seperti ini, nah, saya juga harus menyampaikan informasi kepada saudara bahwasanya digital forensik ini kaitannya itu adalah dengan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang. Ada yang melaporkan, kemudian ada yang dirugikan di situ,
tentu harus diidentifikasi siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh seseorang tersebut. Tentu nanti ada orang yang bertanggung jawab untuk itu, ada tersangkanya. Untuk membuktikan bahwa seseorang itu adalah pelaku yang sesungguhnya, maka harus ada proses pembuktian. Jadi dari pihak korban atau pihak yang dirugikan akan menyampaikan fakta-faktanya, membeberkan bukti-bukti tertentu, sementara bisa saja nanti dari si pelaku juga melakukan counter terkait dengan data-data yang telah dibeberkan oleh korban tersebut. Nanti baru ada putusan pengadilan berkaitan dengan kasus yang ditangani tersebut. Jadi intinya di sini bahwasanya kedepannya beragam aktivitas yang berkaitan dengan digital forensik ini akan terus berkembang, dan ini akan selalu berkembang terus secara dinamis. Maka untuk itu kita yang ingin mendalami ini tidak bisa tidak harus terus belajar dan mencari informasi-informasi terbaru, karena biasanya kejahatan itu sedikit atau selangkah lebih dahulu daripada kondisi normal yang biasanya. Jadi dia udah tahu celah-celah mana saja yang bisa dieksploitasi atau dimanfaatkan, sehingga dia bisa meraih keuntungan di bagian yang lemah tersebut. Jadi biasanya yang kuat itu kan biasanya kecenderungan seperti itu, mengeksploitasi yang lemah. Jadi yang diserang itu biasanya titik-titik yang lemah. Nah, tentu saja muncul pertanyaan berikutnya, apakah saudara langsung menjadi seorang expert terkait dengan digital forensik setelah menyelesaikan mata kuliah ini? Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa kalau dulu, tadi kan sudah saya sampaikan, kalau ada kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran yang sifatnya digital, orang hanya akan menyita CPU-nya saja, disegel CPU-nya, dan CPU itu hanya dijadikan sebagai barang buktinya, dan itu yang diinvestigasi. Kalau sekarang cukup banyak perkembangan terjadi, seperti yang saya sebutkan tadi, dan yang terbaru juga ada drone forensik misalnya. Jadi semua aspek-aspek yang ada konten-konten digitalnya itu semuanya berpotensi semuanya untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan, dan tentu saja nanti ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan di sana. Maka perlu ada proses yang adil untuk menjaga hak-hak seorang atau hak seseorang supaya nggak dilanggar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, kembali ke pertanyaan saya tadi, ini karena perkembangannya bersifat dinamis, kita tentu terus-menerus belajar dan terus-menerus membangun komunikasi dengan komunitas. Biasanya aktivitasnya seperti itu, jadi nggak bisa dilaksanakan secara mandiri. Nah, kemudian tool-tool yang digunakan untuk itu juga beragam. Nah, jadi saudara-saudara nantinya sama halnya dengan mata kuliah seperti rekayasa perangkat lunak. Begitu saudara selesai mata kuliah itu kan langsung jadi software engineer, butuh proses untuk mematangkan hal itu semua. Dan saya juga dengan perjalanan waktu juga terus-menerus belajar, karena dulunya saya pernah mendalami ini, kemudian ada beberapa fase saya sedikit menjauh dari topik ini, kemudian muncul lagi, habis itu menghilang lagi. Jadi tapi setidaknya apa yang pernah saya pelajari sebelumnya itu saya sudah melihat arah dari perkembangan dari keilmuan ini. Maka sejauh ini saya tidak merasakan ada kendala apa-apa di dalam pelajari ini kembali untuk mempersiapkan materinya bagi saudara. Dan tentu saja sumber belajar yang layak saudara gunakan adalah buku-buku terbitan yang terbaru. Jadi usahakan 2 tahun terakhir, dan juga terdapat beberapa aktivitas lainnya di YouTube juga banyak, itu saya lihat materi-materi yang cukup bagus untuk Anda dalami. Tetapi alangkah baiknya lagi saudara fokus pada satu aspek dulu. Jadi jangan semua aspek mau diseriusi langsung. Jadi perlahan-lahan misalnya saudara fokus pada misalnya video forensik misalnya,
atau di mobile forensik. Ya tergantung pada di bagian mana atau di bidang mana saudara lebih berminatnya. Nah ini akan sangat bermanfaat sekali. Nah ada pertanyaan konyol juga muncul dari mahasiswa kepada saya, karena pernah saya mengatakan bahwa apabila seseorang misalnya melakukan sesuatu, anggaplah contohnya misalnya Anda nyamar berteman dengan saya di Facebook, kemudian Anda komen, kemudian Anda menghilang misalnya, Anda hapus misalnya anggaplah komentar Anda itu Anda hapus gitu. Nah itu bisa ini enggak, atau bisa dilacak enggak siapa yang melakukan. Nah, di dalam dunia digital semua hal itu dapat dilakukan. Jadi semua hal itu dapat dilakukan, dan tentu saja kembali ke ini tadi, ke permasalahan yang paling mendasar tadi. Kalau misalnya sekarang kondisinya anggaplah saudara melakukan sesuatu, tentu saya akan memproses sesuatu. Maksud saya gini, anggaplah saya melapor ke kepolisian. Polisi hanya menerima laporan saya apabila saya mengamali dengan barang bukti tadi. Saya melapor misalnya dengan menunjukkan barang buktinya, baru pihak kepolisian bisa memproses. Jadi kalau selama saya nggak melapor itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau saya sudah melapor maka ada tindak lanjut untuk itu. Dan saya untuk melapor tentu saya jadi ini mempertimbangkan untung dan ruginya. Kalau ini saya laporkan tentu butuh upaya yang besar. Nah kalau ini saya lanjutkan ke kepolisian, apa sih untungnya? Jadi ditimbang-timbang itu kalau nggak ada manfaatnya ya cuma tertekan perasaan sedikit, atau misalnya agak galau lihat komentarnya misalnya, ya nggak usah lah dilaporkan. Tapi kalau ada sesuatu, anggaplah kerugian yang sifatnya material gitu, atau hal lain yang dianggap bernilai, ya bisa saja itu dilakukan. Jadi semua catatan itu ada lognya dari sistem, dari aplikasi ada lognya, dari sistem operasi ada lognya, kemudian diadakan semacam kolaborasi dengan pihak penyelenggara telekomunikasi, akan ketemu itu. Jadi semua yang pelaku kejahatan itu kan bisa ditemukan semua. Nah kenapa sekarang hanya beberapa saja muncul permukaan? Karena nggak ada laporan, dasarnya itu tadi dilaporkan apa sih untungnya gitu. Nah misalnya sama juga seperti sekarang, Pak, email saya nggak ada, saya password Pak, passwordnya saya kasih tahu aja sama teman. Iya nggak apa-apa, karena Anda merasa bahwa data-data yang ada dalam email Anda itu tidak ada yang istimewa. Ya coba aja suatu saat nanti ada data istimewa yang mesti Anda amankan di dalam itu, Anda akan berusaha untuk mengamankan data tersebut sedemikian rupa ya nggak akan sembrono dengan data itu. Nah sekarang misalnya kalau Anda sudah memproteksi penuh dengan data tersebut atau data yang ada dalam email tersebut, dan ada juga orang yang melakukan eksploitasi terhadap email Anda misalnya, tentu Anda merasa dirugikan dalam hal itu. Jadi kalau sekarang misalnya email Anda dicuri orang, passwordnya segala macam gitu, ya udah bikin aja akun baru, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, betul-betul nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada misalnya di dalam itu suatu data yang bernilai tinggi yang mesti Anda lindungi, maka bila bagian itu diusik, Anda akan memprosesnya lebih lanjut gitu. Nah ada juga pertanyaan mahasiswa gini, Pak, berarti sering dong orang nyadap saya gitu. Misalnya saya nelpon sadap orang gitu, ada sering nggak Pak katanya. Terus saya tanya balik, seberapa penting sih percakapan Anda disadap orang, saya tanya gitu. Jadi kira-kira aktivitas yang seperti itu orang akan mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi misalnya saya kepoin seseorang, saya sadap misalnya, apa sih untungnya? Upayanya sudah lumayan ribet, kemudian risikonya besar kalau ketahuan melanggar undang-undang ITE misalnya. Nah itu semuanya itu perlu dipertimbangkan.
Nah, sementara tugas kita di digital forensik ini membuktikan sesuatu pelanggaran yang bersifat digital yang nantinya akan menjadi barang bukti yang sah di pengadilan. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi bukan sampai misalnya kita identifikasi ini pelakunya nggak seperti itu. Itu apa? Itu setengah jalan. Tujuannya itu kita melakukan investigasi, membuktikan sesuatu secara digital. Nah, nantinya bermuaranya ke pengadilan. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi saudara, kita lihat di sini manfaat mata kuliah itu setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa telah memiliki bekal baru, punya bekal. Kalau untuk matangnya harus latihan, harus menguji banyak kasus. Tentu muncul pertanyaan, apakah dengan menangani banyak kasus saya menjadi matang di dalam digital forensik? Belum tentu. Kalau kasusnya itu aja polanya, ya nggak berkembang. Karena yang sesungguhnya adalah setiap kasus itu unik, ada sesuatu yang unik di dalam kasus itu. Nah, tentu Anda melakukan forensik itu untuk beberapa hal yang unik juga, misalnya tingkat kesulitannya mulai dari yang mudah sampai sedang sampai yang paling rumit misalnya. Atau teknologi yang digunakan misalnya. Jadi semakin bervariasi kasus atau proses investigasi yang Anda lakukan, maka itu disitulah terbentuk. Nah, kalau dalam bahasa yang paling umumnya adalah jam terbangnya lah. Sama juga seperti misalnya seorang mahasiswa hukum itu, dia tamat dari fakultas hukum itu nggak serta-merta langsung jadi pengacara kondang. Dia butuh proses atau butuh penempaan lagi untuk bisa mencapai itu. Misalnya sudah sering menghadiri pengadilan atau sidang, sering menyelesaikan kasus-kasus mulai dari kasus kecil, yang sedang sampai kasus yang wasakap misalnya. Dan itulah yang membentuk dia menjadi seorang yang expert di bidang itu. Jadi jangan langsung ini begitu selesai saya mata kuliah digital forensik ini langsung saya menjadi expert. Ini baru memiliki bekal dasar. Dan setelah nanti Anda memiliki bekal dasar dan ada momennya nanti Anda juga bisa saja sama-sama dengan saya sama-sama mengembangkan sesuatu misalnya gitu. Jadi ini bisa dikuasainya itu dengan menguji atau pengalaman yang didapat oleh seseorang dalam melakukan investigasi terhadap beragam jenis kasus. Itulah yang menjadi bahan yang kita akan diskusi kita. Nah, jadi saudara, jadi baru memiliki bekal dasar ya untuk mendalami tentang dunia digital forensik. Nah, mata kuliah ini sangat dinamis dan butuh sikap yang konsisten dalam mendalaminya. Karena kalau saya kutip dari bahasanya Pak Ono W. Purbo, kalau digital forensik ini boleh dikatakan sebagai ini keilmuan IT yang paling ujung, paling depan gitu. Nah, sesuatu yang paling depan, yang terakhir, ini boleh dikatakan ilmu digital forensik ini mesti ditopang oleh beragam disiplin ilmu lain. Nah, termasuk juga dalam proses investigasi. Jadi dalam proses investigasi itu kan bisa saja kita mengandalkan kemampuan intelektual kita, dan ada kalanya terkadang kita hanya mengandalkan insting kita saja. Nah, jadi bisa aja insting itu muncul karena Anda sudah punya pengalaman beberapa kali, misalnya ya insting itu muncul, atau Anda punya misalnya seperti dugaan seseorang itu berbohong misalnya, dia bahasa seperti psikologis gitulah. Jadi kita melihat tanpa mesti diuji dengan tool yang unik-unik, dengan melihat saja dia bisa tahu apa sebenarnya yang ada di sana. Jadi kombinasi itu nanti akan menghasilkan kemampuan yang baik. Jadi nanti saudara mesti mendalami ini lagi.
Dan satu hal lagi, mesti juga saudara ingat bahwa sebagai mahasiswa teknologi informasi, saudara mesti membaca itu undang-undang yang berkaitan dengan ITE supaya Anda tahu sampai sejauh mana Anda bisa bergerak dengan teknologi ini. Bagaimana batasannya? Anda mesti tahu supaya kita tidak melewati batas tersebut. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut tentu ada hal-hal tertentu yang dapat kita sentuh, ada yang tidak. Jadi jangan sampai nanti misalnya karena saudara sudah merasa familiar dengan beragam tool-tool dan mampu untuk misalnya melakukan sesuatu sehingga Anda melanggar batas, misalnya masuk wilayah orang lain atau mengakses privasinya orang lain misalnya, maka itu semuanya bisa ditemukan, jejak digitalnya bakal ada. Jadi harus ketahui batas. Nah, kemudian selanjutnya saudara, ini komitmennya seperti yang sebelumnya, kehadirannya adalah 75% dari total pertemuan dalam muka. Jadi pengajian dari 15 kali tetap muka itu Anda harus hadir sebanyak 75 kali. Tapi saya harapkan ya jangan diambil jatah, karena tiap pertemuan itu semacam rantai, semacam rangkaian yang saling menyatu dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya rantai itu terputus, maka ada bagian yang hilang di sana. Kemudian ini sebenarnya nomor 2 ini aturan yang biasa kita pakai di kelas, tidak menerima panggilan handphone atau tidak menerima panggilan ya, tidak menyalakan handphone. Kemudian menyiapkan tugas atau bahan diskusi untuk pertemuan atau kuliah di minggu berikutnya. Kalau misalnya ada tugas ya disampaikan sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian bersikap dan berpakaian yang sopan, ini juga dibaca dari sini juga pernah saya sampaikan sebelumnya, sudah bisa dipahami. Nah, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit. Jadi nanti seperti sekarang misalnya saya tunggu dulu, misalnya kalau sudah waktunya masuk saya langsung memulai sesi. Kemudian informasi terkait kuliah akan tampilkan melalui WA group. Nah, kemudian berpakaian sopan. Jadi walaupun saudara di rumah, jangan sampai misalnya pakai pakaian yang tidak tidak pantas dipakai di sebuah lingkungan akademis. Nah, saudara-saudara, informasi lainnya begini, seluruh mata kuliah sekarang ini di kampus kita, seluruh mata kuliah, bukan saya saja, seluruh mata kuliah itu harus disajikan oleh dosen dengan menggunakan aplikasinya Google Meet. Jadi nggak ada yang menggunakan Zoom, dilarang, supaya seragam semua. Gunakan Google Meet. Kemudian yang tampil di Google Meet tersebut ada video yang harus dibuat, dan video itu diupload pada channel YouTube dosen tersebut. Tujuannya apa diupload ke sana? Supaya mahasiswa yang minggu sebelumnya tidak masuk atau terkendala di saluran komunikasi tetap dapat memperoleh materinya, walaupun misalnya dia nggak hadir, tetap dapat materinya. Jadi walaupun absen oke lah, absennya kena, misalnya absennya nah 1 nggak hadir, tetapi materinya dia dapat gitu. Itu yang poin berikutnya. Jadi, berikutnya ada WA. WA itu adalah alat berupa grup komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, pemberitahuan terkait dengan perkuliahan, itu di WA. Dan satu lagi adalah Google Classroom. Jadi Google Classroom itu nanti adalah sebagai alat audit bagi prodi. Jadi saya sebenarnya dimasukkan sebagai co-teacher. Jadi setiap kelas yang ada di TIS itu saya sebagai co-teachernya. Jadi saya ada di dalam akun-akun dari setiap dosen yang mengasuh mata kuliah di prodi TIS. Untuk memantau perkembangan dari perkuliahan, termasuk juga konsistenan dosen dalam menjalankan silabus. Jadi setiap dosen itu wajib menunjukkan silabusnya, ya seperti di sini apa yang akan diajarkan, supaya mahasiswa bisa mempelajari lebih awal, bisa mencari referensi-referensi tambahan lainnya, agar mahasiswanya
bisa memaksimalkan kemampuannya dalam mempelajari hal itu. Nah, kemudian ada 4 tadi itu ya. Nah, nanti saudara juga mesti mengingatkan dosen bila dosennya tidak melakukan hal yang seperti sekarang ini saya lakukan. Nah, kemudian saudara, ini bahan literaturnya. Setidaknya saudara dapatkan literatur yang terbaru ini digunakan ini, dan ada beberapa buku-buku yang juga saya sudah punya, nanti juga bisa saya share kepada saudara untuk dicobakan. Nah, harapan saya tentu saja saudara lebih banyak mencoba sendiri. Mencoba sendiri itu artinya dari modul-modul yang nanti saya berikan atau bahan-bahan yang saya berikan, saudara mencoba sendiri. Bisa saja ke perangkat Anda, dan bisa saja Anda dicobakan ke kampus misalnya, bila mana nanti Anda punya waktu untuk mengujinya di laboratorium. Karena khusus untuk bidang ilmu ini harus ada keseimbangan yang dimaksud di sini. Kemampuan praktikalnya harus sama dengan pemahaman konsepnya, pemahaman teoritisnya harus sama. Jadi sama seperti orang bawa sepeda motor. Kalau bawa sepeda motor orang banyak gitu, tapi yang paham aturan berkendara sangat kurang. Banyak yang nggak tahu misalnya kapan dia harus belok, kapan dia harus nyalakan lampu sen dan segala macam. Itu seperti itu. Dalam digital forensik ada SOP untuk kegiatannya itu. Jadi nggak bisa di SOP itu harus bilang kalau kita menguji sesuatu harus namanya SOP. Karena bila SOP itu nggak dipenuhi, maka alat bukti yang kita uji tersebut nggak sah, karena kita nggak menjalankan SOP. Sama seperti itu tadi. Jadi walaupun misalnya seseorang itu bawa sepeda motornya, bagaimanapun berdiri pun dengan sepeda motor dia bisa misalnya, tapi itu dianggap bukanlah seorang ahli, karena dia tidak memahami aturan dalam berkendara tersebut. Kapan bagaimana cara nyalip, gimana caranya putar arah dan segala macamnya harus tahu. Nah, itu harus seimbang ya. Intinya di sini menuntut saudara lebih banyak prakteknya. Jadi uji cobanya harus lebih banyak. Dan uji coba itu biasanya diawali dari hal-hal yang sederhana, misalnya data dalam flash disk Anda hilang, Anda ingin mengembalikan. Tadi sampai yang cobakan, misalnya Anda gunakan Rekupa, ke database dan segala macam itu Anda cobakan. Nanti Anda akan punya informasi itu mana yang bagus antara Rekupa dibandingkan dengan database. Dari pengalaman Anda menguji kedua software tersebut. Jadi aktivitas kita memang seperti itu, kita menggunakan beragam aplikasi untuk mendapatkan hasil dari aplikasi tersebut yang digunakan nantinya untuk keperluan yang lainnya. Jadi bagi kita yang mau seperti itu. Nah, kemudian ini juga sudah pernah saya terangkan sebelumnya. Kemudian ini terakhir ini kontrak kuliah, nanti tolong diisi dan ditandatangani. Maksudnya gini, isi aja di sini, nanti saudara tempel aja di sini tanda tangan digital saudara. Jadi tulisnya di sini, nanti saya tinggal print saja. Jadi ini kan filenya ada di dalam di dalam Google Classroom. Jadi saudara download nanti dan diisi secara bergiliran via WA grup saja. Habis itu baru taruh lagi di dalam Google Classroom, biar nanti tinggal saya download. Dan file-file itu semuanya dokumentasi perkuliahan semuanya itu sekarang harus sangat-sangat jelas dan dapat dibuktikan. Misalnya dosen yang nggak disiplin masuk kuliah ketahuan, dosen misalnya yang nggak konsisten memberikan tugas ketahuan, dosen yang misalnya tidak mengikuti silabus akan ketahuan. Jadi tujuannya supaya target pembelajaran di prodi kita dapat berjalan dengan maksimal. Jadi itu saja, kita lanjutkan diskusinya lewat Google Classroom saudara-saudara. Jadi sesi ini sudah bisa saya akhiri. Ya, jadi sesi ini sudah bisa saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sudah datang pada malam hari ini. Oke, jadi ya kita lanjutkan di
Google Classroom. Dan selamat malam semuanya, kita kirim saja langsung ya. Oke.